Renungan pagi, Yesus nama di atas segala nama oleh Ellen G. White, 20 November 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pelayan dari semua orang. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar kami datang untuk melayani dan bukan dilayani. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Anneke Regu. Kepada Ibu Anneke, kami persilahkan. Selamat pagi buat kita semua. Renungan pagi pada pagi hari ini, tanggal 20 November 2024, berjudul Pelayan dari Semua Orang. Ayat tema, Yohanes 13 ayat 14. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Yohanes 13 ayat 15-17. Manusia memiliki kecenderungan untuk menganggap diri mereka lebih tinggi daripada orang lain, bekerja untuk diri sendiri, mencari tempat yang tertinggi, dan hal ini seringkali menghasilkan prasangka buruk dan kepahitan hati. Tata cara sebelum perjamuan kudus adalah untuk menyingkirkan kesalahpahaman ini, untuk membawa pria dan wanita keluar dari keegoisan mereka, turun dari kesombongan mereka, menuju kerendahan hati yang akan menuntun mereka untuk melayani satu sama lain. Pengamat yang kudus dari sorga hadir pada musim ini untuk menjadikannya waktu penyelidikan jiwa, penginsafan akan dosa, dan kepastian yang diberkati akan pengampunan dosa. Kristus dalam kepenuhan kasih karunia-Nya hadir untuk mengubah arus pikiran yang telah mengalir dalam saluran yang egois. Roh Kudus menghidupkan kepekaan mereka yang mengikuti teladan Tuhan mereka. Ketika kerendahan hati Juru Selamat kita diingat, pikiran terhubung dengan pikiran, serangkaian kenangan muncul. Kenangan akan kebaikan Allah yang besar dan tentang kebaikan kelembutan teman-teman duniawi. Setiap kali tata cara ini dirayakan dengan benar, anak-anak Allah dibawa ke dalam hubungan yang kudus untuk saling membantu dan memberkati. Mereka berjanji bahwa hidup akan diberikan kepada pelayanan yang tidak mementingkan diri sendiri. Dan ini hanya untuk satu sama lain. Ladang pekerjaan mereka seluas ladang pekerjaan Tuhan mereka. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang membutuhkan pelayanan kita. Orang miskin, orang tak berdaya, orang bodoh ada di mana-mana. Mereka yang telah bersekutu dengan Kristus di ruang atas akan pergi untuk melayani seperti yang Dia lakukan. Yesus yang seharusnya dilayani semua orang, datang untuk menjadi pelayan dari semua orang. Dan karena Dia melayani semua orang,
Dia akan kembali dilayani dan dihormati oleh semua orang. Dan mereka yang akan mengambil bagian dalam sifat-sifat ilahinya dan berbagi dengannya, sukacita melihat jiwa-jiwa ditebus, harus mengikuti teladannya dalam pelayanan yang tidak mementingkan diri sendiri. The Disciple Ages, halaman 650 sampai 651. Demikianlah bacaan renungan kita pagi ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Anneke. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan pagi hari ini berbicara tentang upacara basuh kaki. Nah, tentang basuh kaki, Roh Nubuat berkata dalam The Review and Herald, tanggal 4 November 1902, paragraf 10. Rekonsiliasi satu sama lain adalah pekerjaan yang menjadi tujuan ditetapkannya tata cara pembasuhan kaki. Melalui teladan Tuhan dan guru kita, upacara yang merendahkan ini telah dijadikan tata cara yang sakral. Oleh karena itu, Yesus sendiri hadir dalam upacara basuh kaki. Masih dalam paragraf yang sama dikatakan, setiap kali upacara tersebut diadakan, Kristus hadir oleh Roh Kudus-Nya. Roh inilah yang memberikan keyakinan kepada hati. Kapanpun upacara basuh kaki dilakukan, Yesus sendiri hadir dalam upacara tersebut, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus. Kemudian, The Review and Herald tanggal 4 November 1902, paragraf 4 berkata, perjamuan Tuhan ditahbiskan oleh Kristus sesaat sebelum kematiannya, dan upacara basuh kaki dilembagakan sesaat sebelum perjamuan Tuhan. Sewaktu kita merayakan upacara-upacara ini, kita harus ingat bahwa Kristus hadir, menjadikan peristiwa itu salah satu yang sangat menarik. Pada waktu di ruangan atas, para murid tidak beringsut sedikit pun untuk melayani satu dengan yang lain. Yesus menunggu seketika lamanya untuk melihat apa yang akan mereka perbuat. Kemudian ia, yaitu Yesus, sang guru ilahi, bangkit dari meja. Setelah mengesampingkan jubah luarnya yang dapat menghalangi gerakannya, diambilnya sebuah handuk dan diikatkannya ke pinggangnya. Dengan perhatian yang penuh keheranan, murid-murid melihatnya, dan dengan tenang melihat apa yang terjadi seterusnya. Setelah itu, ia menuang air ke dalam sebuah bokor, lalu mulai membasuh kaki murid-muridnya dan menyapu dengan kain yang terikat di pinggangnya itu. Tindakan ini membuka mata murid-murid. Perasaan malu dan kerendahan yang sangat pahit memenuhi hati mereka. Mereka mengerti tempelakan yang tidak terucapkan itu dan melihat keadaan diri mereka sendiri dalam suatu terang yang baru. Kalimat-kalimat ini dapat kita baca dalam Nasihat bagi Sidang halaman 141 dan 142. Karenanya, upacara pembasuhan kaki adalah pernyataan kerendahan hati dan penyangkalan diri. Sebab Testimonies for the Church, volume 4, halaman 588, paragraf 2 berkata, kerendahan hati adalah pelajaran yang sulit untuk dipelajari oleh orang yang telah jatuh. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 341, paragraf 3. Manusia memiliki kecenderungan untuk menganggap diri mereka lebih tinggi daripada orang lain, bekerja untuk diri sendiri, mencari tempat yang tertinggi, dan hal ini seringkali menghasilkan prasangka buruk dan kepahitan hati. Tata cara sebelum perjamuan kudus adalah untuk menyingkirkan kesalahpahaman ini, untuk membawa pria dan wanita keluar dari keegoisan mereka, turun dari kesombongan mereka, menuju kerendahan hati yang akan menuntun mereka untuk melayani satu sama lain. Itu sebabnya penting sekali upacara basuh kaki sebelum upacara perjamuan suci. Upacara basuh kaki tidak hanya tempat rekonsiliasi hubungan antara satu sama lain, tetapi juga pelajaran kerendahan hati. Dan Yesus hadir dalam upacara tersebut.
sebab upacara basuh kaki adalah proses pembersihan yang lebih tinggi. Perhatikan Roh Nubuat berkata dalam The Desire of Ages halaman 646 paragraf 1. Dalam menolak mengizinkan Yesus membasuh kakinya, Petrus sedang menolak pembersihan yang lebih tinggi, yang termasuk dalam yang lebih rendah. Sesungguhnya ia sedang menolak Tuhannya. Tidaklah merendahkan bagi Tuhan bila mengizinkan Dia bekerja bagi pemurnian kita. Apakah yang dimaksudkan dengan pembersihan yang lebih tinggi ini? Masih dalam buku yang sama, Roh Nubuat melanjutkan dalam halaman 646 paragraf 3. Ketika Yesus mengikat pinggangnya dengan sebuah handuk dan membasuh debu dari kaki mereka, dengan perbuatan itu ia ingin membasuh kerenggangan, kecemburuan, dan kesombongan dari hati mereka. Hal ini jauh lebih penting daripada membasuh kaki mereka yang berdebu. Hati mereka harus dibersihkan. Inilah pembersihan yang lebih tinggi itu, yaitu pembersihan hati. Yesus membasuh kaki murid-muridnya bukan semata-mata secara fisik, namun yang terutama adalah secara rohani. Itu sebabnya air dalam Alkitab melambangkan roh, yang mana bekerja membersihkan secara rohani. Dan roh bekerja di dalam hati. Itu sebabnya peristiwa Yesus membasuh kaki murid-muridnya ini adalah pekerjaan lebih tinggi, karena yang dibersihkan adalah hati, dan yang membersihkan hati adalah roh. Bukanlah merendahkan Yesus jika kita izinkan Dia membasuh kaki kita, yang adalah sama dengan membasuh hati kita. Karena jika hati kita bersih atau disucikan, maka kita dapat mengambil bagian dalam Yesus, yang adalah pelayan dari semua orang. Kita datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting sekali bagi kami. Nasihat untuk memiliki teladan Kristus, yaitu datang untuk melayani dan bukan dilayani. Dan ini terutama dalam upacara basuh kaki, yaitu upacara yang lebih tinggi. Sebab itu bukan sekedar membasuh kaki, namun membasuh hati kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, dan biarlah Kristus menguasai hati kami, membersihkannya, memurnikannya, sehingga kami dapat memiliki kehidupan Kristus yang melayani semua orang, yang hidupnya adalah untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Dan biarlah melalui pengalaman ini, pembaharuan dapat menjadi bagian hidup kami, khususnya hati kami. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.